الحمد لله الذي أمرنا بترك المعاصي وفعل الطاعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهادين للصواب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada pribadi khatib khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab dengan dasar ketakwaan inilah segala sesuatu yang sedang dan akan kita kerjakan insya Allah senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa adalah sebaik-baiknya bekal dalam hidup ini. Sebagaimana Allah berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita maklum bersama bahwa Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai agama, budaya, suku, etnis, ras, dan bahasa. Dari sisi agama, masyarakat Indonesia menganut agama yang berbeda. Beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, dalam kehidupan beragama di Indonesia juga terdapat berbagai keyakinan dan faham tertentu yang berkembang di masyarakat. Kemajmukan yang dimiliki ini menjadi khazanah yang patut dibanggakan, di mana hal tersebut dapat mendorong terbinanya kebersamaan dan kerjasama dalam kondisi keragaman. Namun, di sisi lain, hal tersebut juga menjadi tantangan yang dapat menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu konflik yang sering terjadi di Indonesia adalah konflik antar umat beragama. Konflik antar umat beragama dapat berupa konflik antar agama maupun konflik antar faham tertentu dalam satu agama. Secara umum, konflik antar umat beragama dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya aksi pelecehan terhadap satu agama tertentu, perdebatan antar pengikut agama tentang teori agama yang benar, dan perbedaan ajaran, larangan dan perintah dari setiap agama. Apabila konflik ini dibiarkan dan tidak dikelola, maka akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan bangsa dan akan menimbulkan fenomena intoleransi sepanjang masa. Konflik antar umat beragama di Indonesia pernah terjadi di beberapa daerah
dan peristiwa tersebut sering terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Kasus konflik antar umat beragama yang terjadi di Indonesia, seperti konflik agama di Poso pada tahun 1992, konflik agama di Bogor terkait pembangunan GKG Yasmin sejak tahun 2000, dan konflik Sunni Syiah di Jawa Timur, Sunni dan Syiah di Jawa Timur yang muncul sekitar tahun 2006. Selanjutnya sejak tahun 2012 hingga 2016 sering terjadi tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di beberapa provinsi di Indonesia. Membangun toleransi umat beragama di Indonesia menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk mencegah dan mengurangi fenomena intoleransi yang terjadi. Dalam membangun toleransi untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi, moderasi beragama menjadi satu hal yang harus dilakukan. Moderasi beragama berarti mengajarkan agama bukan hanya untuk membentuk individu yang soleh secara personal, tapi juga mampu membangun kesolehan sosial untuk hidup bersama, serta menjadikan paham agamanya sebagai instrumen untuk menghargai umat dan faham pihak lain. Konsep moderasi dalam Islam dikenal dengan istilah wasatiyah yang bersumber langsung dari Al-Quran. Al-Quran menyebut umat Islam sebagai ummatan wasata. Demikian disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Maka dalam kerangka ini, sesungguhnya bersikap moderat merupakan karakter utama dari setiap orang Islam. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, kata wasatiyah merupakan implementasi dari sikap tawazun atau seimbang. Bagaimana seharusnya seorang Muslim bersikap di tengah-tengah dan seimbang antara dua kutub yang bertolak belakang, di mana salah satu kutub tidak mempengaruhi seluruh atau menghilangkan pengaruh kutub lain secara berlebihan sehingga mempersempit hak yang diperoleh oleh kutub lainnya. Al-Qardawi berpendapat wasatiyah bukanlah pemikiran Islam yang berorientasi tradisi tertentu, kelompok tertentu, mazhab tertentu, jamaah tertentu maupun abad tertentu. Namun, moderasi Islam merupakan hakikat ajaran agama Islam yang awal mulanya diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dicemari oleh pemikiran-pemikiran yang kotor, sebelum dicampuri dengan hal-hal baru, sebelum dipengaruhi oleh perbedaan sudut pandang dalam umat Islam, sebelum diterpa oleh pendapat-pendapat dan aliran-aliran Islam yang telah terkontaminasi oleh ideologi Barat. Profesor Dr. Quraish Shihab menjelaskan bahwa wasatiyah, moderat atau pertengahan, menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, hal mana mengantar manusia berlaku adil. Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat oleh siapapun dalam penjuru yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak yang ada. Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapapun dan dimanapun. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar kamu, wahai umat Islam, menjadi saksi atas perbuatan manusia, yakni umat yang lain. Tetapi ini tidak dapat kalian lakukan kecuali jika kalian menjadikan Rasul sebagai saksi, yakni saksi yang menyaksikan kebenaran sikap dan perbuatan kamu, dan beliau pun kalian saksikan, yakni kalian jadikan teladan dalam segala tingkah laku. Dalam konteks Indonesia, menurut Masdar Hilmi, sikap moderat dapat tercermin dalam karakter sebagai berikut. Pertama, penyebaran ajaran Islam melalui ideologi non-kekerasan. Yang kedua, mengadopsi cara hidup modern dengan segala derivasinya, termasuk teknologi, demokrasi, HAM, dan sejenisnya. Yang ketiga, penggunaan cara berpikir secara rasional,
Dan keempat, memahami Islam dengan pendekatan kontekstual. Serta yang kelima, penggunaan ijtihad dalam mencari solusi terhadap persoalan yang tidak ditemukan justifikasinya dalam Al-Quran dan hadis. Peran moderasi beragama dalam menghadapi berbagai permasalahan intoleransi beragama seperti konflik antar umat beragama adalah sangat penting. Hal tersebut karena moderasi beragama merupakan bentuk lain yang seirama dengan toleransi beragama. Dengan adanya moderasi beragama, maka diharapkan terjadi perubahan mindset dan perilaku masyarakat, di mana masyarakat akan lebih menghormati dan menghargai faham, keyakinan, amaliyah dan agama pihak lain. Dalam penerapannya, agar moderasi beragama dapat dilaksanakan dengan baik, dibutuhkan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai moderasi beragama yang meliputi satu, tawassut atau pertengahan, mengerti dan menjalankan sesuatu agar tidak ekstrim dan meminimalisasi pemahaman ajaran yang kaku. Yang kedua, tawazzun atau keseimbangan, memahami dan mengamalkan ajaran sebagai sarana santun yang mencakup seluruh bagian kehidupan, baik umum maupun khusus, yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Kokoh dalam mengungkapkan kaidah yang bisa mengenal penyimpangan dan pembedaan. Yang ketiga, i'tidal atau lurus, menetapkan keadilan dan mengamalkan kewenangan dan komitmen yang relatif memuaskan semua pihak. Yang keempat, tasammuh atau toleransi, memahami secara spesifik dan mengenai kontras, baik dalam perspektif agama maupun bagian dari aktivitas lainnya. Sementara itu, dalam jurnal pemikiran keislaman dan kemanusiaan Stai Nahdlatul Wathon melengkapi nilai-nilai moderasi Islam dengan konsep satu musawa, sederajat, tidak mengorbankan orang lain karena perbedaan keyakinan, perbedaan kebiasaan, dan perbedaan titik tolak pemikiran manusia. Yang kedua, syura atau konsultasi. Tiap-tiap masalah dikerjakan melalui pertimbangan hasil musyawarah agar mendapatkan kesepakatan yang mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga, islah atau reformasi, dengan mengikuti pedoman al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Fokus pada reformasi untuk mencapai kondisi perubahan dan penambahan berdasarkan kepentingan bersama, melindungi nilai, ajaran dan amalan lama yang masih dianggap baik dan relevan, dan melaksanakan hal-hal baru yang lebih baik dan lebih relevan. Yang keempat, aulawiyah, mengutamakan prioritas, memiliki kekuatan untuk mengenali skala prioritas untuk dilaksanakan daripada yang lebih kecil signifikansinya dengan kondisi yang sedang berjalan. Dan yang keempat, tatawur wa ibtikar, evolusi atau bahkan revolusi harus dibarengi dengan inovasi. Dan ini harus dilakukan secara konsisten untuk memenuhi perbaikan dalam jangka yang sangat panjang. Karena itu, hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, maka untuk mewujudkan nilai-nilai di atas dibutuhkan penghayatan dalam pelaksanaannya, sehingga melahirkan sikap, yaitu sikap saling menghormati terhadap sesama penganut agama dan sesama faham dalam agama, sikap yang baik terhadap sesama manusia dalam kehidupan bersosial atau disebut hablum minan nas. Yang ketiga, sikap inklusif terhadap adanya keberagaman. Yang keempat, sikap yang selalu mencari titik kesamaan di tengah-tengah perbedaan. Yang kelima, sikap pengakuan akan adanya pihak lain. Dan yang keenam, memiliki sikap toleran yang tinggi yang didukung pemahaman agama yang luas. Yang ketujuh, menciptakan suasana yang dialogis untuk saling mengisi dan memberi informasi. Yang kedelapan,
menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak manapun. Kesembilan, menghormati dan menghargai perbedaan pendapat yang terjadi. Dalam hal ini, masing-masing kita, pertama, tidak bersikeras memaksakan kehendak kepada pihak lain yang tidak sependapat. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Berikutnya, berupaya dalam mengekspresikan, mensosialisasikan, mempublikasikan dan mendakwahkan agama hendaknya dilakukan dengan cara yang bijaksana dan santun. Hal ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya, prinsip kemudahan sesuai kemampuan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan oleh Al-Quran dalam Al-Baqarah 286 digambarkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian dalam surat At-Taghabun juga digambarkan, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu dan lisairil muslimin, innahu huwas sami'ul alim.